saat itu hanya ada tinggal Zalfi. Oh, Zalfi masih Bang Zalfi. Iya, itu baru saya masuk, baru masuk Trisno dan lain-lainnya. Oh gitu. Salah satu momen lain yang tidak akan terlupakan oleh Ruben di sepak bola adalah ketika Persiba Balikpapan tampil sebagai juara 3 Liga 3 dan memperoleh satu tiket terakhir ke Liga 2 musim depan. Kiper Persiba, Hafiz, merupakan penjaga gawang yang dibimbing dari nol oleh Ruben di Akademi PSP Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Nama yang satu ini termasuk populer di kancah sepak bola Sumatera Barat. Ia putra asli Minang. Berasal dari negeri berjuluk Serambi Mekah. Mengenal sepak bola sejak masih kanak-kanak. Setamat SMP, ia mencoba peruntungan masuk ke diklat sepak bola Sumatera Barat. Hasilnya sesuai apa yang diimpikannya. Ruben Christoph mendapatkan satu tempat di sana. Sejarah saya main bola dulu, saya berangkat dari Karangpanjang, terus saya dipantau oleh pusat diklat sepak bola. Alhamdulillah di saat itu juara Indonesia. Nah, setelah itu juara diklat se-Indonesia itu tahun berapa, Tom? Dan di mana kompetisinya? Tahunnya lupa, itu kalau nggak salah itu kita sebagai tuan rumah di Padang. Yang kemudian berarti angkatan Afdal, Om? Ya, Afdal, Hendrati Sila dan yang lain. Sila dan lain-lain ya. Bisa ada turnamen antar diklat kalau nggak salah ada. Nah, hasil turnamen antar diklat apa ketika itu? Kami juara satu di Sumatera Barat. Ketika berada di diklat sepak bola Sumatera Barat, ada dua sisi bertolak belakang terjadi pada dirinya. Di sepak bola, capaian demi capaian bagus diperolehnya. Tetapi di jalur pendidikan, Ruben mengaku di pelajaran dirinya agak macet. Saya sedikit cerita tentang diklat sepak bola. Itu antara pendidikan dan karir sepak bola kan seiring dan sejalan. Ya. Kebetulan saya tidak di pendidikan, saya sedikit agak macet, terus Nasib baik di sepak bola diakuinya justru terjadi lebih cepat dari apa yang dibayangkannya. Ketika itu ada kejuaraan antar diklat se-Indonesia. Kejuaraan berlangsung di Stadion Imam Bonjol. Setelah tampil pada kejuaraan antar diklat tersebut di Padang, ia diajak bergabung ke Semen Padang, klub Galatama satu-satunya di Sumatera Barat yang sedang populer saat itu. Ajakan itu pada mulanya tidak dipercayainya, sebab ia dijemput oleh teman satu timnya di diklat yang sudah lebih dahulu dipanggil ke Semen Padang. Ketika itu ada Anton Sofneville, Afdal Yusra, ada juga Weliansah yang dikenalnya ketika masih bermain di PS Mahudum, klub Divisi 1 Bon PSP Padang kala itu. Ruben Christoph tahu Anton dan Afdal memang sudah dipanggil untuk bermain di Semen Padang. Mereka diminta langsung oleh pelatih Semen Padang Suatman Imam sesaat setelah diklat sepak bola Sumbar bermain. Lalu kebetulan Semen Padang krisis kiper dan saya dicari oleh Afdal, Weli dan Anton. Saya disuruh gabung ke Semen Padang. Saat itu tahun 86. Tahun 86. Mulanya Ruben Christoph menduga ajakan tersebut hanya sekadar candaan. Ketika mereka sampai di Indarung, markas Semen Padang yang saat itu berlaga di Galatama, sehingga sebutan tim tersebut adalah Galatama Semen Padang, lalu dijelaskan oleh sang pelatih. Kemudian barulah dirinya percaya 100%. Kehadiran Ruben Christoph di Semen Padang menghadirkan catatan tersendiri. Bagi Ruben, itu pertama kalinya dirinya bermain di tim semi-profesional.
Bagi Semen Padang, kehadiran Ruben Christoph merupakan kiper kedua. Sebelumnya hanya ada Zalfi. Setelah kiper utama Semen Padang, kala itu Dahlan sudah keluar dari tim. Beberapa bulan setelah Ruben masuklah Trisno Afandi, anak Medan, tepatnya Pematang Siantar. Saat itu hanya ada tinggal Zalfi. Oh, Zalfi masih Bang Zalfi. Iya, itu baru saya baru masuk Trisno dan lain-lainnya. Oh gitu. Di saat itu saya masuk Zalfi tinggal 1. Oh tinggal 1. Oh berarti ketika itu Bang Dahlan sudah keluar ya? Siap. Oh, almarhum Dahlan. Iya sudah keluar. Berarti tinggal 1 Zalfi, masuk Om Ruben. Iya siap. Siapa di Semen Padang ketika itu? Pak Suatman. Kiper dengan siapa? Kiper waktu itu bersaing ketika itu. Ada Jalpi sama Ruben. Yang udah duluan Ruben. Daripada hitungan berapa bulan gitulah. Ketika itu ada Jalpi sama Ruben. Itu yang paling senior ketika itu Jalpi. Langsung ikut kompetisi atau gimana ceritanya Om? Iya, di saat itu seleksi alhamdulillah saya diterima oleh coach Haji Suarman. Langsung ikut kompetisi, dan sebelum kompetisi Trisno juga datang. Oh gitu. Jadi kami ada bertiga, Zalfi, Trisno, saya. Sejak itu ketiganya menjadi benteng terakhir bagi pertahanan Semen Padang. Ketiganya menunjukkan performa terbaik. Ruben harus berebut tempat dengan seniornya Zalfi dan rekan satu angkatannya, Trisno Afandi. Walau Ruben masuk terlebih dahulu daripada Trisno dan Zalfi adalah seniornya, namun bukan berarti ada jaminan ia mudah mendapatkan menit bermain lebih banyak. Satu sama lain punya peluang tampil yang sama. Setelah kehadiran Ruben Christoph dan Trisno Afandi di bawah Mistar, sebenarnya ada sejumlah penjaga gawang lain yang keluar masuk antara tahun 1987-1988. Namun, ketangguhan Zalfi, Ruben Christoph, dan Trisno Afandi belum dapat mereka geser. Kepiawaian Ruben mendapatkan tempat tersendiri bagi manajemen. Kurang 3 tahun bermain di Galatama Semen Padang, dirinya diberikan karpet merah untuk menjadi karyawan PT Semen Padang, perusahaan BUMN terbesar di Sumatera Barat. Di tahun 1991, Ruben meninggalkan Galatama Semen Padang. Ia mencari peruntungan lain bagi karirnya di sepak bola. Setelah tidak lagi bermain di Semen Padang, Ruben tetap berada di jalur sepak bola. Dirinya kemudian dipanggil membela PSP Padang. Secara strata, bermain di PSP Padang dan Galatama Semen Padang tetaplah berbeda. PSP bermain di Divisi 1 Persikatan, atau saat itu setara dengan Liga 2 sekarang. Sedangkan Semen Padang di Divisi Utama Galatama atau setara Liga 1. Tetapi bagi Ruben, soal tempat hanya terkait dengan jalan hidup dan waktu saja. Perihal pengabdian dan pembuktian diri tetap harus dilakukannya. Setelah gantung sepatu sebagai pemain, Ruben tetap setia dengan profesinya. Ia membina bakat-bakat muda. Malang melintang ia melatih sekolah sepak bola di Padang dan Padang Priaman yang merupakan kampung istrinya. Kemudian ia membawa PSP Padang Under 15. Kemudian ia membawa PSP Padang Under 15 ke Piala Suratin tahun 2017. Tak lama berselang, Ruben berlabuh di PS Siak, sebuah klub Liga 4 asal Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Setelah itu, Ruben kemudian dipinang oleh Tornado FC yang berjuang di Liga 3. Hasilnya sangatlah menggembirakan. Tornado FC promosi ke Liga 2 setelah tampil sebagai runner-up. Ruben berkisah tentang Tornado FC yang dibangun dengan komitmen dan kebersamaan yang mendalam. Hubungan kekeluargaan sangat terasa di tim ini. Banyak momen bahagia dan haru yang sulit dilukiskannya. Di sini lebih berkesan di Tornado. Artinya seperti ini. Kita bekerja dengan orang-orang yang profesional. Kebetulan Tornado FC sudah diakuisisi oleh Big Boss Anto Panjama. Mereka sangat berharap
dan Bos Anto mensupport, sangat mensupport. Kita tidak berbicara yang muluk-muluk bagaimana bonus apa segala macam, tapi itu pasti ada. Ya. Tim pelatih juga kami kerja maksimal. Di antara banyak momen bahagia itu, salah satunya adalah ketika tim ini memastikan mendapatkan 1 dari 3 jatah tiket promosi ke Liga 2. Ruben tidak bisa menahan tangis harunya. Ia mengisahkan bagaimana kritisnya kondisi tim di posisi penjaga gawang kala itu, terutama di beberapa pertandingan terakhir. Dari saya, ya, oke. Dari saya, ya, oke. Ketika itu, kiper utama disanksi tidak boleh tampil 6 kali pertandingan. Kiper kedua sakit, kiper ketiga juga tidak bisa bermain. Tinggal kiper keempat. Ketika itu, beragam ekspektasi mencuat ke permukaan. Sejumlah orang memberikan pandangan negatif. Namun, seluruh komponen tim memberikan dukungan yang luar biasa. Sehingga hasilnya sangatlah luar biasa. Khusus hubungan dengan penjaga gawang yang dibinanya, Ruben membangun hubungan sedekat mungkin dengan anak-anaknya. Hubungan sebagai pelatih dan anak binaan hanya saat di lapangan. Ketika sudah di luar lapangan, bisa sebagai teman, sahabat, saudara, kakak, atau orang tua. Sehingga mereka bisa menyampaikan semua keluh kesahnya. Di tornado ini, rasa kekeluargaan lebih kental. Oh, rasa kekeluargaan. Iya. Ya. Terus di Tornado FC ini memang sangat pemainnya Nusantara. Nusantara? Ada 3 orang dari Papua, 2 orang dari Palu, 1 orang dari Sulawesi Selatan, 4 dari Medan, 1 dari Padang, dan saya sendiri dari Padang sebagai pelatih kiper. Salah satu momen lain yang tidak akan terlupakan oleh Ruben di sepak bola adalah ketika Persiba Balikpapan tampil sebagai juara 3 Liga 3 dan memperoleh 1 tiket terakhir ke Liga 2 musim depan. Kiper Persiba, Hafiz, merupakan penjaga gawang yang dibimbing dari nol oleh Ruben di Akademi PSB Padang. Ruben Christoph masih akan tetap setia di lapangan hijau, membina bakat-bakat muda untuk kelak berkembang menjadi pemain yang lebih hebat. Ia punya prinsip yang selalu ditularkan kepada lingkungannya. Baginya, mundur selangkah tidaklah tercela. Tetapi, hal tersebut dipersiapkan untuk melompat lebih tinggi. Selalu ada makna dari setiap peristiwa, sehingga dijadikan setiap momentum untuk berpegang lebih kuat, mempersiapkan diri menjadi lebih baik, kemudian melompat lebih jauh. Kini, Ruben Christoph sudah mengantongi lisensi khusus kiper level 1. Lisensi khusus kiper level 1 saat ini di Sumatera Barat baru ada 2 pelatih yang memegang sertifikasi tersebut, Ruben Christoph dan Zulkarnain Zakaria. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.